Talk bersama dengan aku, Fani Herlambang. Kita bakal bahas isu terkini soal energy transition bersama dengan narasumber yang menarik banget dari berbagai stakeholder dalam industri energi terbarukan. Dan di episode kali ini kita bakal dengerin langsung penjelasan dari perwakilan organisasi pemuda Indonesia yang tentu saja aktif dalam menyuarakan tentang energi terbarukan dan energi transisi. Dan sudah hadir bersama kita nih ada Ketua Pemuda Energi Indonesia, Erwin Damanik. Halo Erwin, apa Halo, kabar? Mbak. Keren banget sih bikin organisasi kepemudaan. Nah, kita pengen nanya-nanya ya, ngobrol-ngobrol. Saat ini nih energi terbarukan di Indonesia kan udah dapat perhatian ya, jadi hot Iya, topic benar. dari berbagai pihak, terutama anak muda. Boleh dijelasin nggak sih tentang konsepnya energi transisi atau transisi energi dari pandangan, Erwin sendiri sebagai perwakilan dari anak muda? Karena kayaknya masih ada yang belum paham, apa sih transisi energi itu? Silahkan. Oke, baik, terima kasih ya. Menarik ya kalau hari ini kita bicara transisi energi. Mungkin di event ini kita sejak tanggal 12 ya, Mbak, ya? Ya, Tanggal 12 sampai 14 hari ini kita masih bicara transisi energi, masih bicara bagaimana peran anak-anak muda, sehingga pentingnya peran anak-anak muda itu ditekankan di event ini gitu, di EBTKI Connect ya, tahun 2023. Temanya juga menarik ya, mhm, sehingga bagaimana kita anak-anak muda dari anak-anak muda untuk terus berjuang bagaimana knowledge itu harus mendasar dulu bagi anak-anak muda. Concern-nya bagaimana isu energi, bagaimana hari ini anak-anak muda paham bahwasanya Indonesia potensi energinya luar biasa gitu. Kita energi terbarukan itu ada surya, ada geothermal, ada hidro, ada bioenergi, ya, bahkan hari ini ada arus laut yang sebenarnya belum di-riset secara maksimal gitu. Tapi kalau saya melihat dari Pemuda Energi Indonesia dan kawan-kawan kita, kebetulan kami concern-nya transisi energi kami lihat dari skala tingkat desa ya, Mbak, ya. Jadi kita oke. melihat kalau hari ini kita dari event-nya EBTKI Connect, kita melihat mega proyek yang luar biasa untuk transisi energi, kami melihat anak-anak muda juga harus melaksanakan implementasi nyata. Ya, Sehingga sepakat. knowledge yang dipahami oleh anak-anak muda, itu bisa diimplementasikan di tingkat masyarakat, di tingkat Mhm, desa. Contoh case kecilnya, kita Indonesia itu dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu luar biasa loh. iya, Bahkan pulau-pulau itu sangat luar biasa. Itu pentingnya menurut kami transisi energi perlu kita laksanakan. Kalau nggak salah di RUPTL ya, iya, 2030 kita PLTD akan dipensiunkan. Bagaimana nasib anak-anak muda, bagaimana betul. saudara-saudara kita yang di kepulauan, The seperti itu, Greenest Mbak. The Greenest RUPTL ya? Iya benar, Nice banget. Dan tadi udah di-spill nih sama Erwin soal desa ya. Sebenarnya desa ini menyimpan banyak potensi. Dan benar. unfortunately kan, di episode yang sebelumnya juga udah dibahas bahwa, di desa-desa atau daerah-daerah terpencil Ya, somehow masih ada yang belum terlistriki, padahal potensinya ada nih. Kalau menurut Erwin sendiri dan pemuda-pemuda ini apa sih, manfaatnya kalau misalkan kita manfaatkan, kita tap in potensi yang iya, ada di desa itu untuk energi terbarukan dan harus mulai dari mana? Kalau misalkan kita sebagai pemuda ingin nyemplung langsung heeh, berpartisipasi? benar benar. Sebenarnya sih sederhana ya, Kak, ya, kalau Mmm, kita bicara desa, contoh satu case kecil yang saya perlu share di sini gitu. ya. Contoh, kita di kepulauan punya potensi mataharinya, bahkan mataharinya ada 3 gitu, karena panas amat Saking ya. panasnya ya? Heeh, benar. Jadi kalau kita contohnya di kepulauan, itu pasti mataharinya intensitas cahaya mataharinya sangat tinggi. Kemudian di pegunungan, leluhur kita, bahkan nenek moyang kita udah tahu gitu, buat desa itu pasti ada sumber air bersihnya. Ya, Kalau yang di pegunungan, kalau yang di daratan pulau gede gitu misal. Sehingga nanti dari potensi yang ada itu bagaimana masyarakat bisa manfaatkan energi yang ada. Contoh case kecil, kalau di pulau pakai PLTS misal, mhm, kemudian kalau di pulau yang sumber pulau gede misal nih, Pulau Jawa, Sumatera, atau Sulawesi gitu. iya, Itu kan pasti ada aliran sungai yang memiliki potensi yang luar biasa, itu bisa dimanfaatkan masyarakat dan kebutuhan listrik di masyarakat itu nggak tinggi ya. Jarang bahkan di desa itu saya dapat, di desa itu masyarakatnya pakai AC misal, jarang banget. jarang, heeh. Kayaknya Mereka udah hampir nggak bersyukur ada gitu. ya? Iya, Yang penting listriknya udah ada, kebutuhan pokok mereka bisa terpenuhi, paling dayanya kecil kok, kecil betul banget, Kak, betul, itu. iya.
Berarti ini ya, apa namanya, sebetulnya bisa banget memanfaatkan sumber energi yang ada di sekitar karena emang Benar, kebutuhan juga nggak besar, tapi, padahal sumbernya melimpah juga ya ibaratnya, benar. kan tadi mataharinya sampai ada 3 gitu saking Iya, panasnya benar kan. benar. Oke, jadi selanjutnya nih, Erwin, apakah peran pemuda untuk transfer knowledge ya, kalau kalau tadi kan, Mhm, Erwin udah sempat ngomong soal atau keilmuan dari mahasiswa atau pemuda ini bisa banget diimplementasikan dan, menurut, kami ini penting banget adanya transfer knowledge ya. Gimana perannya tuh, transfer iya. knowledge sendiri dalam, pemuda untuk bisa implementasi renewables ya di Indonesia? Jadi sebenarnya kesempatan ini saya ngajak ya teman-teman anak muda yang di daerah khususnya, apalagi yang di kepulauan, teman-teman jangan pesimis gitu, jangan pasrah dengan keadaan yang ada. Teman-teman itu kaya dengan sumber daya alam. Ada yang punya hari ini Indonesia Timur itu kalau mungkin lagi trennya nikel ya, Kak. Nikel Nikel? ya, Mbak, Iya bener. iya iya, Kayak beberapa ada yang kayak di Maluku Utara, Pulau Obi itu mereka hasilkan betul. nikel sulfat gitu. Dan Iya. kebetulan co-founder-nya Pemuda Energi itu sementara lagi berkarya di situ gitu. Di Ah, di company yang bergerak di nikel sulfat. Yang saya dapat informasi dari beliau juga bahwasannya kita punya potensi untuk hilirisasi baterai litium nantinya. betul. Sehingga nanti energi terbarukan, kalau kita hari ini kemarin ya Pak Menteri SDM sampaikan ya, potensi energi surya kita lebih kurang 3.200 gigawatt dan itu dimiliki hampir seluruh desa Indonesia. Iya, Kalau mungkin Jakarta hari ini kita, apa ya Kak ya, punya polusinya luar biasa, kalau di pulau itu, di daerah-daerah itu bahkan tidak ada hambatan matahari yang sampai ke, apa ya, ke pemukiman, ke apa ya, ke tanah lah gitu. kalau di Jakarta udah nggak bisa ngelihat tuh, apa Heeh, namanya, bintang-bintang di langit pas malam nggak kelihatan, tapi kalau misalkan ke daerah-daerah gitu ya, pas lagi traveling, bener, pasti tuh cahayanya bagus banget dari bintang-bintang iya tuh benar, contoh banget polusi, apalagi kalau pagi tuh pasti mataharinya nggak ada halangannya iya. sama sekali ya, jadi potensinya luar biasa, I see, iya Jadi iya iya. saya lanjutkan ya Kak, Silakan menarik ya? silakan, menarik Jadi nih. sebenarnya kalau kita lihat dari potensi yang ada di desa, saya optimis gitu. Bagaimana masyarakat itu contoh case ya, saya izin ya sharing ya. Mhm, Kebetulan insya Allah kita akan laksanakan program Desa Berdikari Energi, kebetulan kerjasama dengan salah satu company BUMN yaitu PLN, di salah satu kepulauan yang ada di Sulawesi Utara, itu cuma jaraknya sekitar 4 mil laut dari kota Manado, tapi oke, listriknya hanya 4 jam. Kita paham kondisi yang ada, karena biaya operasionalnya nggak cukup, sehingga listriknya tidak bisa 24 jam. Solusi yang kita apa ya, solusi yang kita bareng-bareng kolaborasi dengan PLN, itu bisa harapannya bisa memberikan solusi bagi masyarakat. Jadi kita akan oke, bangun rumah edukasi energi, karena di pulau itu susah listrik biasanya, Mbak. iya, Susah listrik satu, kemudian susah air bersih. Karena mmm, kan sumber air di kepulauan itu tidak ada. mmm, Biasanya mereka akan olah air payau menjadi air bersih. Dan yang paling minim beberapa case yang saya pernah pergi gitu, mhm, karena saya pernah ke Maluku, ke Maluku Utara, bahkan ke beberapa kepulauan yang ada di paling utara Indonesia. Kondisinya di situ mereka menggunakan bak penampungan air. oke, Itu sangat disayangkan, seharusnya mereka masih ada teknologi reverse osmosis hari ini. Dan bahkan ada pulau itu punya potensi hutan mangrove. Dikelilingi hutan mangrove. Hari mhm. ini dari dinas terkait ya pariwisata, udah kembangkan itu trail mangrove-nya, tapi sektor energi belum diperhatikan. Ini momentum kesempatan bagi anak-anak muda yang ada di daerah, khususnya yang ada di Pulau Mantehagi ya, saya izin sharing ya, ngajak teman-teman anak yang apa nih, yang di Pulau Mantehagi nih. Iya, Sehingga nanti teman-teman punya sumber daya alam yang luar biasa, baik itu sektor perikanan, hasil baru pariwisata, sehingga nanti ke depan desa itu bisa mandiri, baik itu energinya, baik itu ekonominya, sehingga nanti green economy itu betul-betul kita implementasikan di tingkat desa. Karena kami melihat wow, kalau contohnya kita hari ini bicara anak-anak muda, saya optimis ya Kak, misal ada sekian 100 organisasi aja deh, anak-anak muda yang concern membangun desa, satu desa aja 1 tahun. Kita 100 desa bangun 1 tahun, kali 5 tahun udah 500 desa. wow, Hari ini aja yang gabung di event EBTKI Connect ya, organisasi pemuda yang concern ke isu lingkungan dan energi, itu sangat banyak. Kita bisa lihat kalau anak-anak komunitas-komunitas sektor energi yang sadar dengan lingkungan sama energi ini, kita bangun di kepulauan-kepulauan, bangun di desa-desa terluar, bukan hal yang mustahil. Kita bangun wujudkan Indonesia, transisi energi dimulai dari desa gitu. Transisi energi dimulai dari kepulauan terluar Indonesia.
Sehingga net zero emission tahun 2060 harapannya betul-betul berkeadilan, betul-betul bisa dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat menengah ke bawah maupun seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu, Mbak. Ih, keren banget nih semangatnya ingin menumbuhkan energi terbarukan start dari desa ya. Cool, supaya ekonominya mereka juga terbantu, dari Bener, segi taraf heeh. sosial juga kebantu juga. I think itu jadi solusi yang benar-benar end to end ya mudah-mudahan Iya, untuk benar. projeknya bersama dengan, BUMN tadi ya. Di daerah mana tadi? Kebetulan hari ini mohon izin ya, Ya kita silakan kebetulan ada silakan. project di Rumah Edukasi Energi, Mhm, itu konsepnya ada desa energi berdikari dengan Pertamina, itu di Kota Parepare. Kota Kebetulan Parepare ya? satu di Kota Parepare, kemudian kita akan bangun juga di Desa Wanyame di Kota Ambon. Desa Wanyame, Heeh. Ambon. Harapannya Oke. kampus-kampus yang ada di Sulawesi Selatan, di Provinsi Maluku, di Provinsi Sulawesi Selatan sama Provinsi Maluku, Mhm. mereka bisa melihat dan visit visit desa mandiri energi, main nanti ke desa yang kita bina sama-sama. Kebetulan teman-teman yang di daerah itu sangat tertarik. Saya sangat mengapresiasi ya teman-teman yang ada di daerah itu, dengan saya ajak campaign ya, kita campaign dengan program-program seperti itu, mereka mulai nanya nih, gimana caranya gabung dengan kita. Dan kita sangat terbuka dengan teman-teman di daerah, khususnya anak-anak muda yang ada di daerah, untuk terus berkarya untuk daerahnya. Itu yang untuk project kita di tahun ini, mohon doanya ya Mbak ya. Amin, doain Kita bareng-bareng ya heeh, netizen ya. mohon doanya Oke. teman-teman. Kita akan project di Pulau Mantehage, di Parepare, dan di Ambon. Insya Allah juga kita akan sumbang pemikiran ini, inovasi ini, di momentum kemerdekaan Indonesia Wow. ke-78 tahun 2024 ya. 23 ya hari ini ya? Heeh, benar, Yes. gitu. Oke, thank you banget Erwin udah sharing-sharing insight dan semangatnya ya buat para netizen. Semoga berkobar juga nih semangat netizen yang ada di mana pun berada ya. Nah, buat netizen yang penasaran soal info dan isu terkini soal energi terbarukan dan transisi energi, bisa langsung follow Instagram kita di @ebtkiConnects.id dan subscribe YouTube channel kita di Indonesia EBTKI Connects. Plus kita juga punya Spotify untuk dengerin podcastnya. Jadi kalian bisa mendengarkan Metis Talk episode manapun, kapanpun, dimanapun. Nah, tadi kan, Erwin bilang nih, banyak yang jadi pengen ikutan pergerakannya Iya. pemuda energi Indonesia. Nah, Instagramnya atau sosial medianya apa nih, biar yang lain bisa ikut gabung? Benar benar. Jadi kalau kita aktif ya di sosial media, ada di akun Instagram, pemudaenergi.id. Kalau di Facebook kita ada Pemuda Energi Indonesia, kalau di YouTube juga kita aktif, kebetulan kontennya juga untuk edukatif-edukatif, kita ada di Pemuda Energi Indonesia. Tapi untuk YouTube hari ini masih sementara dari teman-teman untuk bagaimana nanti untuk program-program kita akan di-highlight di situ. Mantap. Oke, nah terakhir sebelum kita closing dari podcastnya, boleh dong closing statement atau messaging buat pemuda-pemuda di Indonesia dalam menyemangati ya pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia dan transisi energinya? Baik, terima kasih ya Mbak. Jadi jatuhnya saya menyampaikan harapan gitu. Sebenarnya harapan saya dan teman-teman yang ada di salah satu founder dan co-founder yang ada di Pemuda Energi Indonesia. Hari ini kita hampir tersebar di seluruh Indonesia juga, walaupun hari ini memang masih concern ke Indonesia Timur ya. Harapannya ke depan program-program yang kita bangun itu, semakin banyak anak muda yang terlibat, semakin banyak dampak gerakan yang kita bisa lakukan untuk masyarakat secara nyata, sehingga hari ini transisi energi ya mohon maaf ya, nggak hanya kita bahas di atas meja, tapi bisa kita implementasikan langsung kepada masyarakat. Dan kesempatan ini juga saya berharap ya, khususnya kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, sehingga sinergi dengan anak-anak muda yang concern membangun daerah di sektor energi ini, sorry ya Mbak, karena saya dari daerah gitu, bahkan masih ada beberapa pemerintah di daerah itu masih belum belum aware dengan kondisi energi. Bahkan transisi energi mereka belum belum memahami secara gamblang gitu. Bahkan kan kalau kita anak muda ya udah paham nih kondisi energi seperti apa. Ada Paris Agreement yang mengikat kita kan ada Paris Agreement gitu. Dan hari ini kita masih diperhadapkan dengan isu lingkungan yang luar biasa dan itu penyumbang terbesarnya di sektor energi. Dan harapan saya ke depan karena anak-anak muda hanya punya semangat ya, tapi tidak punya anggaran, sehingga ke depan anak muda ini bisa didukung baik secara anggaran, baik itu dari pemerintah, baik itu dari perusahaan-perusahaan company, sehingga program-program sosial masyarakat itu betul-betul berdampak bagi masyarakat. Khususnya saudara-saudara kita yang ada di kepulauan terluar, ada di desa tertinggal, dan masih banyak saudara-saudara kita di Indonesia ini khususnya,
di kepulauan terluar ini, saya kadang masih merinding gitu. Bagaimana saudara-saudara kita ini bisa menikmati keadilan itu sektor energi, tapi kita juga sadar mereka nggak bisa hidup dengan energi fosil. Mereka nggak bisa hidup dengan kondisi energi pakai diesel ya hari ini, Ya, sehingga nanti ke depan mereka bisa pakai energi terbarukan seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada energi kerakyatan gitu, punya energi matahari, hidro, baru energi bayu. Ini salah satu energi yang sederhana sebenarnya kita bisa lakukan di tengah masyarakat, betul. dan ini saya berharap ke depan di kesempatan di EBTKI Connect ini kami berterima kasih ya, bisa dilibatkan sehingga nanti ke depan semangat anak-anak muda terus didorong ya, dan hal-hal seperti hal-hal baik ya, event-event seperti ini bisa kita laksanakan di daerah sehingga nanti anak-anak muda di daerah semakin banyak yang bisa, apa ya, yang semakin banyak anak-anak muda yang di daerah itu bisa tertarik dan bisa terlibat aktif. Biasanya tertarik nggak cukup ya, Iya. biasanya tertarik aja nggak cukup Sebenarnya gitu. bagus ya, baru Heeh, niatnya udah bagus nih, aksinya ya, iya, istilahnya temanya hari ini kan lumayan ya, from commitment to to action. action. Jadi bagaimana kita anak muda komitmen transisi energi ini kita jalankan bersama, Mhm, tapi harus ada action yang nyata juga di tengah masyarakat. Sehingga ke depan isu transisi energi baik secara nasional, di daerah, kita bisa laksanakan bersama-sama dan saya optimis, Mbak. 2060 net zero emission tahun 2060 ya, ini kita net zero emission tahun 2060, itu bisa direalisasikan kalau seluruh stakeholder, baik itu anak-anak mudanya, baik itu eksekutifnya, legislatifnya, kita bisa sama-sama bergotong royong untuk terus membangun, karena pemerintah adalah regulator, ya mau nggak mau ke depan bagaimana masyarakat ini bisa dilibatkan secara aktif untuk transisi energi. Karena kita akan diperhadapkan nanti, hari ini listrik akan mulai energi ya, saya nggak bicara listrik, tapi sumber energi fosil kita mulai menipis, baik itu oil and gas, batu bara. Walaupun hari ini kita batu bara prediksi masih 100 tahun lagi ke depan, tapi kita diperhadapkan dengan pemanasan global yang luar biasa. Dan ini bisa menjadi masalah ke depan. Yang dampak yang terbesar yang didapatkan masyarakat itu adalah masyarakat menengah ke bawah. betul, yang paling Baga merasakan dampaknya ya. benar. Sehingga saya berharap seluruh pemangku kepentingan, seluruh stakeholder yang ada, kita sama-sama bergotong royong membangun energi berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045 dan menuju net zero emission tahun 2060. Terima kasih, Mbak. Wow, keren banget nih aspirasinya Erwin dan teman-teman dari Pemuda Energi Indonesia. Thank you sekali lagi Ya, ya terima kasih, Mbak. Erwin. Semoga makin banyak yang join sama organisasinya dari seluruh Indonesia ya Erwin Ya, ya. benar benar. Dan teman-teman netizen, itulah tadi diskusi kita bersama dengan Erwin dari Ketua Pemuda Energi Indonesia. Dan sampai jumpa di episode Metistalk yang berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang gak kalah seru dan keren. Bye-bye netizen.